Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah, alhamdulillah kesehatan. Insyaallah kita lanjutkan kajian diskusi tafsir kita. Insyaallah sampai masih di surah Al-Baqarah ayat 258. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk iz qala Ibrahimu rabbi alladzi yuhyi wa yumiit qala ana ahyi wa umiit qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa hubital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Tidakkah engkau perhatikan raja yang berdebat dengan Ibrahim tentang pemeliharanya, Rob, maksudnya tentang Tuhan ini maksudnya. Hanya karena Allah telah memberikan kepadanya kerajaan. Lihatlah Ibrahim berkata, pemeliharaku, artinya Tuhanku adalah dia yang menurahkan hidup dan menimpakan kematian. Raja itu menjawab, aku juga menurahkan hidup dan menimpakan kematian. Berkata Ibrahim, sungguh Allah menjadikan matahari terbit di timur, maka jadikanlah ia terbit di barat. Kemudian orang yang berkukuh mengingkari kebenaran itu terdiam sebab Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang sengaja berbuat zalim. Nah, ini diskusi menarik antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, Raja Namrud pada saat itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada suatu debat debat filosofis kira-kira seperti itu, debat filosofis antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Raja Namrud ini karena diberikan kekuasaan yang berlebih, jadi kekuasaan yang berlebih itu biasanya meniscayakan ada ego di dalam diri manusia. Ego itu yang kemudian dia ingin memperluas kekuatan dirinya sehingga dia menganggap dirinya juga sebagai penguasa yang tidak hanya terkait dengan kekuasaan dunia materi, tapi di sini dialognya adalah tentang hidup dan mati seseorang. Artinya dia sudah melampaui batasan dirinya sebagai insan, bahkan ingin masuk ke level Rob ya. Nah, makanya Quran ini menjelaskan Ibrahim an atahullahul mulk, karena Allah telah memberikan kepadanya kerajaan. Mulk ini adalah kekuasaan, kerajaan. Biasanya orang seperti itu ketika diberikan suatu kekuasaan dan dia larut dalam kekuasaan, biasanya ingin memperlebar kekuasaannya. Bahkan melampaui batas seperti Raja Namrud tadi ini. Nah, kemudian lihatlah Ibrahim berkata, pemeliharaku adalah dia menurunkan hidup dan menimpakan kematian. Kemudian Namrud juga menjawab, aku juga menganugerahkan hidup dan menimpakan kematian. Nah, ini dialog tentang ketuhanan, tentang Rabbun. Jadi, Isqala Ibrahimu Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Jadi kata Ibrahim, Tuhanku, Rabbiku adalah yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Nah, Namrud juga berkata, qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan karena dia raja, maksudnya dia bisa menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati gitu. Jadi dengan telunjuknya itu dia bisa menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Nah, tapi ketika dialog dilanjutkan, jawaban Musa bukan tentang itu, tapi jawaban Musa adalah jadi ketika Namrud mengatakan ketika Nabi Ibrahim menjelaskan ketika Nabi Ibrahim menjelaskan Tuhanku adalah yang menghidupkan yang mati, kemudian Namrud juga menimpalinya bahwa saya juga adalah yang menghidupkan yang mati. Nah, kemudian yang menarik jawaban Ibrahim, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Jadi Tuhanku itu adalah yang menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau juga benar-benar mengaku diri sebagai Tuhan gitu, maka terbitkan dia dari barat. Nah, ini disebut dengan dalil fitrah. Jadi dalam membuktikan Tuhan ini ada beberapa dalil dalam pembuktian Tuhan.
Dan sebenarnya seluruh dalil tentang pembuktian Tuhan akan kembali ke dalil seperti ini, yaitu dalil fitrah. Makanya kenapa Quran tidak tidak menggunakan dalil yang sangat filosofis, itu karena dalil filosofis itu dibangun berdasarkan nalar ya, rasio. Nah, nalar itu biasanya dia berkutat kepada proposisi. Kalau kita belajar logika, ada proposisi, premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dalam logika seperti itu, nah biasanya juga orang membangun logika yang lain. Makanya perdebatan tentang Tuhan dalam ranah filosofis itu sampai sekarang terus berlanjut. Karena ada argumen, dibantah lagi, ada argumen lagi, ada argumen, dibantah lagi dengan argumen lain. Terus seperti itu. Tapi kalau dalil fitrah, dia dalil yang menggugah fitrah manusia. Makanya Al-Quran tidak pernah membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi justru Quran bertanya, afillahi syakkun, apakah ada keraguan tentang keberadaan Tuhan? Jadi tentang keberadaan Tuhan ini, Quran tidak pernah menggunakan dalil filosofis ya. Meskipun di dalil fitrah itu sebenarnya ada dalil filosofis, seperti yang kita baca saat ini. Tetapi ini disebut dengan argumentasi berdasarkan fitrah manusia. Artinya selama fitrah manusia masih ada, dia tidak bisa lari dari fitrahnya. Bahkan orang yang mengingkari sesuatu pun, bahkan orang yang mengingkari keberadaan Tuhan, dia tidak mungkin mengingkari fitrahnya. Kenapa? Karena fitratullahi fatronasa alaiha. Karena fitrah ini bersamaan dengan penciptaan manusia. Jadi ketika kita diciptakan pada saat itulah Tuhan memberikan fitrah di dalam diri kita. Dan kita berjalan sesuai dengan fitrah tadi. Gitu. Nah, dalil ini sebenarnya menjelaskan tentang dalil fitrah atas keberadaan Tuhan. Jadi kata haja di sini, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Haja itu maksudnya perdebatan ya, debat. Haja itu debat dengan argumentasi. Nah, jadi ini adalah suatu dalil untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi ketika Namrud mengatakan saya juga menghidupkan dan mematikan, nah langsung Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Jadi Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari timur, seperti itu. Nah, kalau juga Tuhan fa'ti biha minal maghrib. Nah, kalau juga engkau benar memiliki Tuhan, coba matahari itu dari barat gitu, maksudnya diterbitkan ya, coba kalau memang benar Tuhan, coba dari barat itu. Nah, ini kan di luar kekuasaan manusia ya untuk bisa menjangkau itu. Nah, itu disebut dengan dalil fitrah. Jadi dalil fitrah itu menggugah nurani kita, menggugah nalar kita untuk kembali bahwa memang ada sesuatu di luar dari jangkauan manusia, di luar dari kekuasaan manusia. Nah, ini disebut dengan dalil fitrah. Jadi ini disebut dengan dalil fitrah ya. Dan makanya saya berkali-kali mengatakan bahwa Islam itu adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan nilai-nilai fitrah manusia. Nah, syariat, fungsi syariat itu adalah untuk menghidupkan fitrah manusia. Jadi fungsi kenapa Tuhan memberikan kita syariat, puasa, sholat, dan seterusnya, sebenarnya itu adalah untuk menghidupkan fitrah manusia. Karena ketika fitrah itu redup, bahkan tidak lagi bekerja, tidak ada sinyal-sinyal fitrah bekerja, maka itu orang akan keluar dari jalur dia sebagai insan, sebagai manusia. Seperti Namrud tadi. Karena dia diberikan kekuasaan, dengan kekuasaan itulah dia ingin melampaui batasan dirinya. Bahkan mengaku bahwa saya juga menghidupkan dan mematikan. Meskipun tidak sama dengan Tuhan. Nah, yang menarik di sini ketika Namrud mengatakan saya juga menghidupkan dan mematikan, Nabi Ibrahim tidak mengatakan tapi yang kau maksudkan menghidup mati seperti itu, bukan. Nabi Ibrahim langsung menjawab bahwa Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau juga
seperti itu, coba terbitkan dia dari barat. Nah, itu kan disebut dengan menggugah fitrah. Orang tidak akan bisa menimpali jawaban seperti itu. Makanya kata Quran, kemudian orang kafir itu diam, gitu. Maksudnya Namrud itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan argumentasi itu. Jadi dia tidak punya dalil untuk mengingkari fitrahnya, kira-kira seperti itu. Ini disebut dengan dalil fitrah. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur, kalau kau benar Tuhan berikan dari barat, itu tidak ada seorang pun orang yang bisa, tidak bisa orang menjawab ya. Makanya fahubital ladzi kafar, orang itu, orang kafir itu kemudian menjadi terdiam, kan? Diam karena memang tidak ada jawaban untuk atas pertanyaan seperti itu. Nah, wallahu yahdil qaumaz zalimin. Kemudian ayat ini menutup dengan la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Orang zalim itu karena dia zalim itu adalah kegelapan. Jadi karena kekuasaan dia terhadap sesuatu dan dia ingin melampaui kekuasaannya, itu membuat dia menjadi gelap. Zolim itu gelap ya. Kalau hidayah itu cahaya, makanya dia terang. Nah, makanya wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena dia sudah berada di dalam kegelapan tadi. Jadi kegelapan itu bukan karena cahaya tidak sampai masuk ke ini ya, ke dalam dirinya, tetapi dia sudah menutupi dirinya dengan kegelapan. Sehingga dia tidak bisa lagi melihat cahaya. Kira-kira seperti orang yang tidak punya penglihatan gitu. Dia akan melihat sesuatunya dengan gelap. Nah, tentu orang seperti ini Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka seperti itu. Nah, artinya hidayah ini adalah seperti yang kalau kita di surah Al-Baqarah di awal-awal, hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang takwa, bahwa hidayah itu yang paling urgen, yang paling penting adalah hidayah di dalam diri. Maksudnya begitu. Karena kalau di dalam diri kita tertutup, maka otomatis kita tidak bisa melihat cahaya di luar. Sama dengan ini, karena Namrud dibutakan oleh kekuasaan. Nah, sehingga dia melihat segala sesuatunya itu menjadi gelap tanpa ia sadari. Dia tidak bisa melihat cahaya lagi. Makanya, meskipun Tuhan memberikan hidayah misalnya melalui Nabi Ibrahim tadi, tapi tetap saja dia tidak melihat itu sebagai cahaya karena dia benar-benar di dalam kegelapan dirinya. Jadi ada tirai. Tirai, apa tirai? Tirai itu adalah kekuasaan. Nah, kalau kita luaskan tirai ini, itu tirai itu akan kita banyak sekali di dalam diri kita. Ini salah satunya kekuasaan, boleh jadi angkuh, ria, hasud, dengki, riba dan seterusnya. Itu banyak sekali tirai-tirai kegelapan yang akan menutupi penglihatan kita sehingga kita tidak bisa melihat cahaya. Nah, ini yang saya maksud bahwa modal dasar manusia menerima hidayah itu adalah menghidupkan fitrah di dalam diri. Menghidupkan fitrah dalam diri. Dan fitrah ini adalah sesuatu pemberian Tuhan sejak manusia diciptakan. Dia bersamaan. Fitratallahi fataran nasa alaiha. Dengan fitrah Allah manusia diciptakan. Nah, makanya ketika kita lahir, kita suci dari seluruh dosa apapun. Kullu mauludin yudallu al fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, ketika kita bersosial, barulah kita tahu di situ angku, ria, dusta, dan seterusnya. Nah, itu perlahan-lahan menutupi fitrah kita. Nah, ajaran ini datang, agama datang untuk kemudian bagaimana kita berusaha untuk tetap dalam koridor fitrah. Nilai-nilai fitrah kita masih hidup. Sehingga apa yang ada di luar itu masih kita lihat dengan terang. Tidak ada yang menghalangi penglihatan kita, sehingga kita tidak termasuk dari orang-orang yang zolim. Di zolim itu adalah kegelapan, hidayah itu adalah satu bentuk cahaya. Nah, makanya fabuhital ladzi kafar. Makanya kenapa kata kafir di sini? Karena dia menutupi.
Nah, orang kafir itu maksudnya karena dia dengan kegelapan itu, dia menutupi dirinya dari cahaya. Fahubital ladzi kafar. Jadi orang kafir itu terdiam. Dia tidak bisa menjawab terhadap realitas ini. Nah, Al-Quran menegaskan nilai-nilai fitrah manusia. Bahkan tentang keberadaan Tuhan pun itu berdasarkan dengan dalil Tuhan. Dan saya meyakini ini bahwa sekuat apapun argumentasi orang, jadi sekuat apapun analisis filosofis dan seterusnya, bangunan filosofis, kalau berkenan dengan Tuhan, dalil yang paling terbaik itu adalah dalil seperti ini, dalil fitrah. Nah, memang kalau kita amati, sangat sederhana ya, seperti ini. Boleh jadi orang tidak mengamati seperti itu, tapi kalau kita lihat secara luas, sebenarnya dalil yang cukup kuat ini adalah dalil-dalil seperti ini, disebut dengan dalil fitrah. Nah, makanya meskipun bahkan orang yang mengingkari Tuhan pun, dia tidak mungkin mengingkari fitrah dirinya. Makanya kan biasanya orang-orang ateis itu dia masih menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan, kan? Nilai kemanusiaan. Karena ya itu adalah fitrah-fitrah yang masih tersisa di dalam dirinya, seperti itu. Jadi se-ateis apapun orang itu, dia tidak mungkin meninggalkan dimensi fitrahnya. Makanya wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nah, jadi fitrah ada apa? Hidayah ada dua, ada hidayah di dalam diri, ada hidayah di luar diri. Apa hidayah dalam diri adalah menghidupkan fitrah. Jadi kalau selama fitrah kita hidup, insya Allah kita masih dalam naungan hidayah. Sehingga apa yang ada di luar, kebaikan yang ada di luar, nasihat-nasihat yang ada di luar, itu mudah kita terima. Karena ada koneksi, hubungan, relasi antara internal kita yang dalam bentuk fitrah dengan eksternal dalam bentuk kebaikan, nasihat, nilai-nilai yang bijak itu adalah hal-hal yang bersifat fitrawi. Nah, itu terrelasi antara di dalam diri dan di luar diri. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan di dalam. Karena kalau di dalam ini sudah redup, fitrah kita sudah tidak bekerja, otomatis sebaliknya yang bekerja, kegelapan gitu. Jadi karena kita redup, berarti itu gelap. Karena di dalam kita gelap, otomatis yang mudah kita terima adalah kegelapan. Yang mudah masuk ke kita adalah keburukan-keburukan. Nah, disebut dengan dalil fitrah. Nah, saya lanjutkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatallahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsa. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan lin-nasi wanzur ilal izami kaifa nunshizuha summa naksuha lahman falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ataukah engkau wahai manusia berpikir sama seperti orang yang melewati suatu kota yang telah ditinggalkan penduduknya dengan atapnya yang sudah amruk dan berkata, bagaimanakah Allah menghidupkan kembali semua ini setelah kematiannya? Lalu Allah menjadikan orang itu mati selama 100 tahun dan kemudian dia menghidupkannya kembali dan berkata, berapa lamakah aku tinggal dalam keadaan seperti ini? Dia menjawab, aku tinggal dalam keadaan ini sehari atau setengah hari. Yauman au ba'da yaum. Kemudian Allah berfirman, tidak, tetapi engkau telah tinggal dalam keadaan seperti ini selama 100 tahun. Akan tetapi lihatlah makanan dan minumannya yang tidak rusak dengan berlalunya waktu bertahun-tahun, dan lihatlah keledaimu. Dan kami melakukan semua ini agar kami dapat menjadikan engkau sebagai tanda bagi manusia. Dan lihatlah tulang belulang binatang manusia sebagaimana kami menyatukannya kemudian membalutnya dengan daging. Maka tatkala semua ini jelas baginya, dia pun berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah berkuasa menetapkan segala sesuatu.
Ayat ini banyak sekali menyimpan rahasia pembahasan. Insya Allah kita masuk satu persatu. Saya baca dulu footnote-footnote yang ada di sini. Jadi footnote 251. Menurut Muhammad Abduh, kezaliman zulm yang disebutkan di sini terletak pada berpalingnya seorang dengan sengaja dari cahaya berikan Allah. Kemudian kata-kata yang saya sisipkan dalam tanda kurung siku di atas didasarkan pada penafsiran Al-Zamakhsyari atas ayat ini yang berkaitan dengan pembukaan ayat sebelumnya. Nah, kisah yang diceritakan dalam ini jelas merupakan sebuah perumpamaan untuk menggambarkan kuasa Allah menghidupkan kembali orang yang mati. Dan karenanya kisah ini secara bermakna ditempatkan di antara ucapan Ibrahim dalam ayat 258. Pemeliharaku adalah dia yang menganugerahkan hidup dan menimpakan kematian. Dan permohonan Ibrahim di ayat berikutnya agar ditunjukkan bagaimana cara Allah membangkitkan orang yang mati. Spekulasi beberapa mufassir awal berkenan dengan ini tidaklah penting dan mungkin dipengaruhi oleh riwayat Salmud. Nah, ini ayat menarik, banyak sekali kandungan nilai-nilai filosofis yang masih terkait dengan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang hari ini, konteks hari ini. Nah, au kallazi marra qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ini ada orang yang kemudian dia melewati suatu kota dan kota itu sudah runtuh semuanya dengan atapnya yang sudah ambruk. Nah, kemudian orang ini berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali semua ini setelah kematiannya? Nah, lalu Allah menjadikan orang itu mati selama 100 tahun. Jadi, Allah membuatnya dia mati. Fa'amatahullahu miyata amin. Kan? Nah, summa ba'asah. Kemudian dia menghidupkannya kembali. Nah, ini suatu pembahasan yang menarik yang mungkin masih ingat pembahasan tentang ini ya. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang reinkarnasi itu kan. Jadi sepanjang penelusuran saya terhadap ayat Quran dan hadis itu tidak ada dalam Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang kemungkinan ruh manusia misalnya pindah ke apakah ke pohon kah atau ke hewan kah atau bahkan ke tubuh orang lain ya sesama manusia. Yang hanya dimungkinkan seperti ayat ini. Jadi kalau toh ada yang disebut dengan reinkarnasi kebangkitan kembali seperti ayat ini hanya ingin menjelaskan bahwa ruh manusia itu hanya bisa kembali ke ruh dirinya sendiri, ke tubuhnya sendiri. Jadi Islam tidak meyakini bahwa ruh manusia itu bisa pindah ke hewan kah, kemudian ke pohon kah, dan seterusnya. Yang dimungkinkan adalah kita pindah ke tubuh kita sendiri. Misalnya begini, misalnya di contoh ayat ini misalnya ada orang mati, kemudian 100 tahun kemudian Allah mengembalikan ruh yang tadi ke tubuhnya sendiri. Jadi kembali ke tubuhnya sendiri seperti itu. Nah, kembali ke tubuhnya sendiri. Nah, itu dimungkinkan dan itu yang saya maksud bahwa dalam Islam reinkarnasi itu bersifat vertikal, bukan horizontal. Jadi karena horizontal itu dimungkinkan dia pindah ke tubuh lain, dia pindah ke hewan kah, dia pindah ke benda lain kah, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi dalam Islam, tubuh seseorang hanya bisa pindah ke tubuhnya sendiri, seperti dalam ayat ini. Jadi, dia tidak bisa pindah ke tubuh-tubuh yang lain. Kedua alasannya begini. Alasannya bahwa setiap kita berjalan dengan amal kita sendiri, kan? Jadi setiap kita berjalan dengan amal kita sendiri. Dan amal kita ini, tubuh itu punya fungsi. Jadi bukan tidak punya peran. Tubuh itu justru punya peran yang luar biasa dalam membentuk ruhaniyah kita. Makanya kita ada puasa. Puasa itu melibatkan tubuh ya. Sholat melibatkan tubuh. Di situ ada gerakan. Wudhu melibatkan tubuh. Hanya satu yang tidak melibatkan tubuh itu zikir. Zikir kolbu, itu pun zikir kolbu. Zikir lisan, lidah kita masih ikut. Tapi zikir kolbu tidak itu. Termasuk niat. Itu adalah disebut dengan amal ruhaniyah. Dia tidak melibatkan fisik. Nah, artinya apa? Artinya
fisik kita ini, tubuh kita ini punya peran penting dalam membentuk ruhaniyah kita. Bahkan fungsi syariat itu adalah melatih agar tubuh kita ini, agar ruh kita ini belajar mengendalikan tubuh. Karena kita ini lebih banyak terjerat oleh aktivitas tubuh ya, seperti itu. Dan oleh tubuh inilah kemudian ruh itu terkontaminasi oleh suatu noda, seperti itu. Nah, makanya Islam memahami bahwa tubuh itu punya peran, bukan tidak punya peran. Nah, oleh karena itu, karena seluruh diri hakikat saya ketika berjalan menuju Tuhan, ruh saya berjalan menuju Tuhan, nah itu kan berkat potensi tubuh yang saya miliki ya. Ada peran tubuh situ. Nah, oleh karena itu, setiap orang sebenarnya mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia pengendali atas tubuhnya sendiri, setiap orang itu. Dan amal seseorang itu terkait dengan tubuhnya. Dia punya peran, tubuh itu punya peran. Nah, berdasarkan hal ini, maka tidak dimungkinkan ada suatu perjalanan ruhaniyah yang kemudian ruhaniyah ini pindah apakah ke tubuh orang lain atau ke binatang dan seterusnya, tidak seperti itu. Makanya saya tidak menemukan satu ayat dan hadis pun yang menegaskan itu. Nah, makanya coba lihat yang keledai tadi sudah mati, kemudian Allah hidupkan lagi kan. Artinya ruh, nafs ya disebut, kalau binatang disebut nafs, tidak disebut ruh. Nafs binatang ini dikembalikan lagi ke tubuhnya yang tadi, keledai tadi. Di sini wanzur ila himarika, lihatlah kepada keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnasi, dan menjadikanmu itu sebagai tanda. Tanda bahwa dia sudah mati kemudian hidup kembali. Nah, dia juga dikembalikan nafsnya yang sudah mati tadi, yang sudah pergi, itu dikembalikan lagi ke tubuhnya, seperti itu. Nah, ini disebut dengan bentuk reinkarnasi versi vertikal. Jadi dia ke atas. Makanya saya itu hari ketika diskusi tentang reinkarnasi menegaskan bahwa kita hanya dibolehkan perpindahan tadi, okay? Perpindahan tadi dari tubuh ke tubuhnya sendiri, ruh ke tubuhnya sendiri, bukan ke tubuh orang lain, apalagi ke binatang atau benda-benda lain ya, seperti itu. Itu Islam melihatnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat ayatnya kan seperti itu. Jadi kita kembali ke tubuh kita sendiri. Itu filosofinya. Jadi kita kembali ke tubuh kita sendiri. Dan itu tidak terjadi ke semua ya, ketika ya kembali kemudian Tuhan mengembalikan lagi ke dunia. Tidak seperti itu. Yang umum itu yang akan terjadi bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah di alam dunia kita masuk ke alam barzah, setelah alam barzah baru kemudian kita masuk ke alam ukhrawi setelah kiamat kubro. Nah, itu disebut dengan vertikal. Jadi terus menyempurna ke atas. Jadi kita tidak bolak-balik lagi, misalnya mati di alam barzah kembali ke dunia, mati lagi ke alam barzah kembali ke dunia, itu muter-muter. Jadi kita tidak muter-muter, kita perjalanan terus naik ke atas karena perjalanan manusia itulah perjalanan menyempurna. Jadi perjalanan menyempurna, terus disempurnakan oleh Tuhan. Dari dalam dunia, sama kan kita alam ruh, turun ke alam rahim, rahim turun ke alam dunia, turun ke alam barzah, kemudian masuk ke alam ukhrawi, dalam ukhrawi dia berjalan menuju keabadian, menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita bergerak menuju Tuhan yang tidak terbatas. Jadi, kita bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat yang tak terbatas. Gitu. Jadi, kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, maka perjalanan manusia adalah perjalanan yang tidak terbatas. Gitu. Oke. Nah, itu hal yang pertama dalam hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga beberapa hal di sini. Pertama, menjaga bahwa
orang ini mati, tapi kondisi fisiknya tetap seperti itu. Jadi orang ini mati dan kondisi fisik, dan itu bisa kita lihat di beberapa kejadian peristiwa ya. Ada orang yang beberapa sudah mati, tapi kemudian tubuhnya tetap, gitu. Tubuhnya tetap setelah digali beberapa tahun, tubuhnya masih tetap. Nah, ayat itu ini menegaskan seperti itu. Nah, yang ingin dijelaskan di beberapa hal ini, pertama tadi bahwa Islam dalam persepsi reinkarnasi itu vertikal ke atas. Jadi kita tidak muter-muter seperti keyakinan orang lain. Alam barzah turun lagi ke dunia, alam barzah turun lagi ke dunia lagi, tidak seperti itu. Tapi kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ke sesuatu yang tak terbatas. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi perjalanan kita dua aja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Tuhan kembali lagi menuju Tuhan. Nah, karena Tuhan tidak terbatas, makanya perjalanan menuju Tuhan itu tak terbatas. Kalau muter-muter, itu mengindikasikan perjalanan kita terbatas. Jadi kalau kita muter-muter, itu mengindikasikan perjalanan kita terbatas. Karena alam barzah, dunia lagi. Alam barzah, dunia lagi. Alam barzah, dunia lagi. Makanya kenapa kita meyakini ada kiamat kubro, karena setelah kiamat kubro itulah, setelah di alam barzah kita berjalan lagi menuju perjalanan ukhrawi dan terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ke sesuatu yang tak terbatas. Nah, makanya itu teorinya bahwa kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat yang tak terbatas. Dan kalau ada asumsi bahwa ruh kembali ke tubuh orang lain, itu tidak tepat. Jadi ruh itu kembali ke tubuh kita sendiri. Seperti di ayat ini. Yang orang mati tadi dan kemudian Allah hidupkan kembali lagi, seperti itu. Nah, kemudian di sini kan banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan. Misalnya bagaimana sih sebenarnya hakikat terjadi seperti ini itu. Di sini Allah tunjukkan macam-macam. Pertama, makanannya tetap. Jadi makanan ini jadi berkebun 100 tahun gitu berlalu, tapi makanannya tetap. Kedua, setelah dia meninggal, dia hidup kembali. Yang ketiga, keledainya tetap hidup. Kan? Keledainya tetap hidup. Jadi keledainya itu tidak mati. Yang terakhir ini tulang belulang tadi. Jadi, wanzur ilal izami kaifa nunsizuha summa naksuha lahman. Kan? Maka tatkala akan tetapi lihatlah makanan minumannya itu yang tidak rusak dengan berlalunya waktu bertahun-tahun, dan lihatlah keledaimu, keledainya tetap hidup, dan kami melakukan semua ini agar kami dapat menjadikan engkau sebagai tanda sebagai manusia, dan lihatlah tulang belulang binatang dan manusia itu bagaimana menyatukannya kemudian membalutnya dengan daging. Jadi itu ketika dia menyaksikan tulang belulang, dia kembali itu seperti semula. Dikembali kayak film ini ya. Saya bayangkan itu kayak film, saya lupa. Yang kemudian mati, ininya kembali lagi tuh, sel-sel tubuhnya kembali, kemudian dari daging, kulitnya, dan terus menjadi binatang tadi. Yang tulang belulang kemudian jadi wujud sesuatu. Nah, ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu atas hidup dan mati itu seperti ini. Jadi bukan kalau bayangan kita kan selama ini hidup mati selesai. Tapi di luar dari itu, hidup mati itu melampaui dari konsep kita. Bahkan yang sudah mati dihidupkan lagi. Bahkan keledai yang 100 tahun tetap hidup, tidak mati-mati. Makanan yang tidak itu tetap meskipun berlalu waktu, tapi tetap dijamah, tetap pada kondisinya seperti awal. Kemudian tulang belulang ini kemudian dililit lagi dengan daging dan kulit. Nah, itu suatu penjelasan yang sangat menarik dari Al-Quran untuk menjelaskan tentang kuasa ilahi, khususnya tentang hidup dan mati, bahwa segala sesuatu yang kita bayangkan hidup mati itu tidak sederhana yang kita bayangkan tentang hidup mati. Kalau bayang kita hidup mati kan seperti yang biasa, ada orang hidup kemudian mati dalam barzah. Tapi itu melampaui. Jadi
sini ada terkait dengan ruang dan waktu, gitu kan? Terkait dengan bagaimana roh itu kembali lagi ke tubuhnya, terkait dengan bagaimana Tuhan menjaga makanan. Kalau makanan itu jangankan ini ya, 3 hari, sehari itu bisa basi ya, gitu. Tapi ini makanannya 100 tahun tetap seperti itu. Nah, ini ingin Tuhan tunjukkan kuasa bahwa hal itu dimungkinkan terjadi. Jadi hal itu dimungkinkan terjadi. Makanya ayat ini ditutup innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sungguhnya Allah atas segala sesuatu qadir, maksudnya kuasa. Oke. Nah, jadi falamma tabayyana lahu qala a'lamu. Jadi para mufassir ketika melihat ayat ini, jadi falamma tabayyana lahu, ketika dijelaskan, Tuhan menjelaskan kepada orang itu, qala, orang itu berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dia berkata, a'lamu, saya ketahui. Makanya orang ini sebenarnya seorang nabi. Jadi yang bertanya ini sebenarnya seorang nabi. Jadi ketika dia melewati suatu kampung gitu yang sudah runtuh semua, kemudian semua orangnya meninggal, lalu dia bertanya, apa bisa sih Tuhan menghidupkan kembali? Nah, Tuhan menunjukkan ke dirinya gitu. Ke dirinya Tuhan mematikan dia 100 tahun, lalu kemudian dihidupkan lagi dengan segala atribut yang ada di sekitar dirinya, mulai dari makanannya, keledainya tetap hidup, tulang belulang yang sudah ada di sampingnya dia lihat tumbuh dan kemudian hidup kembali. Jadi membolak-balikkan sesuatu itu sudah dalam kuasa ilahi. Jadi ayat ini tidak sekedar menjelaskan apa itu hidup, apa itu mati, tapi bagaimana hidup, bagaimana mati itu dengan kuasa Tuhan itu Allah tunjukkan. Allah tunjukkan. Jadi penjagaan makanan misalnya itu bagian dari sesuatu yang terkait dengan kehidupan. Sehingga makanan itu tetap dalam kehidupan dirinya seperti awal. Kan? Makanan itu kan karena dunia ini adalah dunia ruang waktu. Selalu berlalu kan. Kita sudah melewati tadi jam 12, sekarang mendekati jam 1. Ada sesuatu ruang yang berjalan sesuai dengan waktu. Berjalannya waktu, kalau kita lihat, maka di situ ada sesuatu yang sirna, ada yang fana. Makanya kalau sehari makanan sudah disentuh misalnya, esoknya itu biasanya basi. Karena berlalunya waktu. Nah, artinya kalau kita kaitkan dengan relasi waktu, waktu itu pun di tangan Tuhan. Jadi karena di tangan Tuhan sehingga Tuhan bisa menjaga untuk waktunya tetap dalam kondisi awal gitu. Kayak film Matrix itu, Bu Erli, film Matrix, ada kan di situ ada 1/sekian itu semuanya tetap gitu kan, tetap. Jadi kalau ada misalnya adegan semua percikan kacanya tersiar gitu, tersebar, kemudian tak dalam persekian kan semua terlihat tetap. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi karena semua dalam kendali ilahi soal waktu ini sehingga semuanya dalam tetap gitu. Nah, kemudian tulang belulang ini dicontohkan sebagai dia dibiarkan sesuai dengan berlalunya waktu. Nah, karena dia dibiarkan sesuai dengan berlalunya waktu, makanya yang awalnya dia daging kemudian jadi tulang belulang karena sudah 100 tahun, kan? Seperti itu. Nah, ini gambaran menarik tentang hidup dan mati. Hidup dan mati. Ini Al-Quran luar biasa menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya hidup dan mati. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan tentang hidup dan mati itu. Semuanya memiliki kehidupan. Segala sesuatunya memiliki kehidupan. Segala sesuatunya memiliki kaidahnya sendiri. Dan segala sesuatunya punya batasannya sendiri. Nah, alam dunia ini, karena alam dunia ini adalah alam relasi ruang dan waktu, makanya terjadilah seperti itu. Nah, ketika semua dalam genggaman ilahi, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada si nabi ini, nabi yang bertanya ini. Oke. Nah, saya lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta.
Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin litayatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa udhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan lihatlah, Ibrahim berkata, wahai pemelihara, maksudnya wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Jadi kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, awalam tu'min, tidakkah engkau memiliki iman? Dan Ibrahim, qala bala, saya punya iman. Akan tetapi biarlah aku melihatnya agar hatiku tentram sepenuhnya. Litatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi tentram. Kemudian Tuhan berfirman, maka ambillah 4 ekor burung dan ajarilah mereka menaatimu, lalu tempatkanlah mereka secara terpisah di atas setiap bukit. Kemudian panggillah mereka, mereka akan datang dengan terbang kepadamu, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi fakhudz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Nah, di sini ada perbedaan terjemahan ya. Kalau terjemahan di sini mengatakan ambil 4 ekor burung dan ajarilah mereka menaatimu. Kalau terjemahan lain, 1 burung dipotong menjadi 4 bagian. Jadi 1. Jadi fakhudz arba'atan minat tayr. Ambillah 4 dari yang 1 burung itu. Kalau ayat terjemahannya di sini, ambillah 4 ekor burung dan ajarilah menaatimu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu di tahap awal tentang wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi Tuhan berkata, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan padaku kaifa tuhyil mauta. Nah, pertanyaan tentang kaif ini bagaimana? Itu kan ada beberapa kata tanya ya, apakah, bagaimanakah, siapakah, di manakah, dan seterusnya. Pertanyaan apakah atau mengapa itu biasanya pertanyaan yang bersifat filosofis. Apa, mengapa, biasanya pertanyaan filosofis. Tapi kalau bagaimana, itu cara. Cara, misalnya, bagaimana caramu memasak kopi yang enak, gitu kan. Jadi, bagaimana cara memasak kopi yang enak, itu tidak bisa dengan penjelasan itu. Tapi, itu mesti ditunjukkan sehingga orang paham. Harus ditunjukkan. Makanya, pertanyaan tentang bagaimana itu adalah pertanyaan tentang cara. Nah, karena yang bertanya seorang nabi, makanya nabi itu bukannya ingkar terhadap penciptaan, bagaimana menghidupkan yang mati. Kan? Bukan itu. Tapi Nabi Ibrahim bertanya tentang kebagaimanaan, cara. Artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin terhubung dengan nama Tuhan Al-Hayy. Gitu. Jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin terhubung dengan nama Tuhan Al-Hayy. Sehingga ketika dia terhubung, dia tahu bagaimana cara menghidupkan. Nah, oleh karena itu, karena pertanyaan bagaimana, yaitu cara, makanya Tuhan mengatakan, oke, caranya begini, coba ambil 1 burung, potong 4 bagian, dan lempar di 4 sudut. Lalu panggil dia. Nah, panggil dia dan dia akan kembali. Nah, jadi karena beliau seorang nabi, pasti beliau meyakini tentang Tuhan dan meyakini tentang hidup dan mati dan pasti meyakini tentang penciptaan. Karena ini bukan berarti bahwa Nabi Ibrahim ingkar ya, bukan itu. Beliau yakin terhadap hidup dan mati, bahwa semuanya di tangan Tuhan. Cuma beliau ingin tahu lebih jelas lagi bagaimana. Kan? Makanya kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Makanya Tuhan berkata, qul awalam tu'min, apakah engkau tidak yakin terhadap itu? Kata Nabi Ibrahim, qala bala. Tetap tunggu, saya yakin, walakin lihat ma'inna qoli, tapi untuk
menenangkan hati. Apa maksudnya? Di situ tidak ada lagi keraguan. Kalau sudah lihat ma'inna qalbi, itu berarti sama sekali tidak ada keraguan atas segala sesuatu, termasuk tentang penciptaan tadi. Itu lihat ma'inna qalbi. Nah, makanya kita kan masih ragu-ragu ya. Misalnya apakah malaikat ada atau tidak? Ya kita ini karena tidak pernah melihat dan seterusnya, ya kita tidak tahu hakikatnya tuh. Tapi karena kita percaya kepada Al-Quran, makanya kita yakin ada malaikat meskipun kita tidak pernah menyaksikannya. Tapi karena itu ada dalam Al-Quran, makanya kita yakin. Nah, tapi ketika kita benar-benar melihat malaikat, itu berarti menunjukkan bahwa kita itu benar-benar yakin gitu. Kita tidak akan ragu karena kita sudah pernah menyaksikan. Sama kalau misalnya kita dikisahkan suatu tempat yang indah begini, itu kan masih dalam khayalan ya. Tapi kalau kita benar-benar tiba di sana, nah baru kita percaya, oh ya memang ada yang disebut dengan tempat ini indah sekali dan seterusnya. Nah, ini tentang pertanyaan bagaimana. Jadi, sehingga dengan hal-hal seperti itu akan menambah keyakinan terhadap diri kita. Nah, dalam Al-Quran disebut litatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi tenang. Tenang itu maksudnya dia tidak lagi punya keraguan-raguan terhadap hal tersebut. Nah, para nabi, keyakinan para nabi seperti ini, bahwa mereka sampai kepada hakikat. Jadi para nabi itu sampai kepada hakikat, sampai kepada penyaksian, dan terhubung langsung dengan hakikat. Seperti Nabi Ibrahim, karena beliau ingin melihat bagaimana cara bekerja nama Tuhan Al-Hayy yang menghidupkan, nah sehingga Allah tunjukkan, begini loh ketika Al-Hayy itu menghidupkan, seperti itu. Nah, sehingga sama sekali tidak ada keraguan di dalam dirinya. Nah, ayat ini terhubung dengan ayat sebelum-sebelumnya. Jadi masih terhubung dengan ayat-ayat sebelumnya tentang persoalan hidup dan mati dan pertanyaan tentang konsep hidayah sebenarnya. Kalau kita minggu lalu kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru alaihim at-taghut yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sungguhnya wali Tuhan itu adalah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, tetapi orang kafir itu, kalau kalian jadikan orang kafir sebagai wali itu akan mengeluarkan kalian dari tagut, kan waladzina kafaru lahum tagut itu yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumat, mengeluarkan kalian dari cahaya menuju kegelapan. Kalau kita menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Nah, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi ini masih ke dalam konteks hidayah dengan berbagai tingkatan level hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Pertama, caranya itu dengan argumentasi. Jadi, cara Tuhan untuk meyakinkan orang itu agar dia mendapatkan hidayah melalui argumentasi. Makanya di surah 258 ini, alam tara ilal ladzina haja Ibrahim. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Nabi Ibrahim berargumentasi, berdebat. Bagaimana dia berdebat, argumentasi. Jalan pertama itu adalah jalan tentang bagaimana menunjukkan sesuatu dengan nalar ya, dengan rasio seperti itu. Makanya dia berdebat. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Haja Ibrahim fi rabbihi an atahu. Nah, ketika dia masih belum yakin, baru kemudian ditunjukkan hidup mati itu seperti apa. Untuk menunjukkan bahwa kalau tidak ingin bukti lebih jauh, ya caranya seperti itu, menunjukkan bukti seperti itu. Nah, sampai pada tahap yang paling tinggi adalah menyaksikan segala hakikat tadi, seperti Nabi Ibrahim. Sehingga, lihat ma'inna kolbi. Sehingga dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama sekali tidak punya keraguan-raguan. Nah, dalam kata lain, ini bentuk level hidayah yang bisa orang raih. Mulai ada orang yang mendapatkan hidayah melalui nalar, misalnya bukti argumentasi. Ada orang mendapatkan nalar yang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, yaitu dengan menyaksikan.
Ada lagi yang lebih dalam lagi, dia sendiri yang mengalami. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi sebelumnya itu dia sendiri mengalami. Bagaimana mati, bagaimana menghidupkan orang, dan seterusnya dia sendiri yang mengalami. Dan itu benar-benar sudah terhubung dan hakikat, dan itu tidak mungkin lagi ada keraguan di dalam dirinya. Qala fauz arba'atan min at-tayri fafasurna ilaika summa ja'alna. Nah, makanya kenapa saya mengatakan saya lebih pilih terjemahan bahwa ambil satu burung, kemudian bagi 4, sebar di tiap sudut, lalu panggil dia. Bukan 4 burung dan kemudian 4 burung itu dipisah-pisah lalu diajarkan dan kemudian seperti dalam terjemahan ini ya. Karena ayatnya seperti ini. Fakhuz arba'atan minat-thair. Jadi fakhuz, ambillah arba'atan 4 minat-thairi. Jadi 4 bagian dari burung itu. 4 bagian dari burung. Arba'atan minat-thair. Karena kenapa saya memilih itu? Karena Nabi Ibrahim ingin menunjukkan bagaimana kaifa tuhil mauta, bagaimana. Nah, untuk dia memahami tentang bagaimana menghidupkan yang mati tadi, nah harus ada yang mati dong, kan? Harus ada yang mati. Makanya dalam tafsir yang lain, burung ini dibagi 4 gitu, jadi disembelih, kemudian dibagi 4, nah kemudian dipanggil lalu dia hidup kembali. Nah itu kan lebih memberikan ini ya, sugesti terhadap kebenaran, hakikat, daripada ambil burung dipisah tempat kemudian panggil. Itu kan kayak pemelihara burung di sini juga bisa ya. Pemelihara burung sini yang ahli burung itu yang sudah dilatih ya, bisa juga manggil burung dan kemudian kembali lagi. Tapi ayatnya tidak seperti itu. Ayatnya, apalagi ini seorang nabi mengatakan kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Qala awalam tu'min, bagaimana, apakah engkau tidak yakin? Bala walakin liyatma'inna qalbi, gitu kan, untuk makanya jawaban Tuhan, makanya kata Tuhan, fakhuz arba'atan minat thair. Ambil 4 bagian dari burung itu, satu burung itu. Itu. Jadi bisa di tiap satu dari gunung tadi, juz'an sumauduhunna ya'tika sa'ya. Nah, wa'lam anallaha azizun hakim. Dan sungguhnya Allah itu maha mulia lagi maha bijaksana. Kalau di ayat pertama itu ditutup dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Kalau ini ditutup dengan wa'lam anallaha azizun hakim. Ketahuilah Allah itu maha mulia dan maha bijaksana. Kenapa? Karena Allah sedang mengajarkan kepada Nabi Ibrahim. Kan? Nah, pengajaran itu dengan namanya Aziz Al-Hakim. Kan? Yang Aziz, yang Hakim. Nah, ini 2 nama ini yang terkait dengan pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.